Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, ayyuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang keutamaan bersedekah, yaitu sedekah itu tidak mengurangi harta, dan banyak keutamaan yang lain telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang hadis ini, yaitu tentang sifat pemaaf. Naam, sifat pemaaf dan sifat tawadhu. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa ammal afwu an jinayatil musiiina, dan adapun sifat pemaaf dari kejahatan-kejahatan orang yang berbuat jelek, bi aqwalihim wa af'alihim, baik dengan ucapan mereka maupun dengan perbuatan mereka. Nah, memaafkan kejahatan atau kesalahan orang yang berbuat jahat, fala yutawahhamu minhu dzullu, maka tidak menggambarkan kerendahan darinya. Maka tidak menggambarkan kerendahan darinya. Kalau kita punya sifat pemaaf, memaafkan kesalahan atau kejahatan orang lain, bukan berarti kita jadi orang yang rendah. Ya, kita jadi orang yang rendah, yang enggak punya harga diri, bukan. Ya, bukan. Bal hadza ainul izzi. Kata beliau, bahkan ini adalah kemuliaan itu sendiri. Sifat memaafkan ini itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Nah, kemuliaan yang sesungguhnya. Fa innal izza huwa rif'atu indallahi wa inda khalqihi. Karena sesungguhnya kemuliaan adalah ketinggian derajat di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Nah, kemuliaan itu ketinggian di sisi Allah dan di sisi makhluknya.
ma'al qudrati ala qahril khusumi wal a'da'i, bersamaan adanya kemampuan untuk mengalahkan lawannya atau musuhnya. Sebenarnya dia enggak lemah. Sebenarnya dia mampu membalas, ya, mampu untuk melawan. Akan tetapi dia punya sifat al-afu, ya, pemaaf. Nah, pemaaf. Dan sifat inilah adalah sifat yang mulia, yang membuat dia tinggi di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Naam. Baik. Jadi demikian. Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, pernah berbuat salah kepada orang lain. Dan semuanya butuh untuk dimaafkan. Maka ketika ada yang bersalah kepada kita, kita maafkan. Karena kemungkinan besar kita juga akan berbuat salah kepada orang lain. Artinya saling membutuhkan untuk dimaafkan. Untuk dimaafkan. Maka mudahlah untuk memaafkan. Karena diri kita juga butuh untuk dimaafkan nantinya. Nah, taib. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma'lumun, dan telah dimaklumi, ma yahsulu lil afi, apa yang akan didapatkan bagi orang yang memaafkan, minal khairi wath thana'i indal khalqi, berupa kebaikan, pujian di sisi makhluk. Nah, orang yang memaafkan dia akan dapat kebaikan dan dipuji di sisi makhluk. Nah, tapi pujian ini bukan tujuan utama, ya, bukan tujuan kita untuk memiliki sifat pemaaf. Wangkila bil aduwi sadiqon, dan berbaliknya seorang musuh menjadi teman dekat. Ya, teman dekat. Ketika adanya sifat pemaaf. Asalnya musuh bisa jadi teman dengan sifat ini. Wan kilabil nasi ma'al afi, dan berbaliknya manusia bersama orang yang memaafkan. Ya, bersama orang yang memaafkan. Nah, itu diantara yang akan didapatkan oleh yang memaafkan. Lawannya seringnya berbalik. Yang asalnya benci, yang asalnya memusuhi, setelah dimaafkan dia jadi teman. Nah, dia jadi teman. Nah, wa nusratihim lahu bil qawli wal fi'li ala khasmihi, dan pembelaan mereka kepada orang yang memaafkan dengan ucapan maupun perbuatan kepada lawannya. Ketika orang memaafkan dan lawannya menjadi temannya, dan setelah menjadi teman, dia akan menjadi pembela dia. Kalau ada orang lain lagi yang
memusuhinya, menjelekkannya, orang inilah yang akan membelanya. Naam, yang akan membelanya. Baik dengan ucapannya, ya, diluruskan. Kalau ada yang memfitnah misalkan, ya diluruskan sama dia. Atau dengan perbuatan, mau diserang, akhirnya dibela. Nah, jadi pembelanya. Padahal asalnya adalah musuhnya. Asalnya adalah musuhnya. Wa mu'amalatillahi lahu min jinsi amalihi, dan muamalahnya Allah, perlakuannya Allah kepadanya, kepada orang yang memiliki sifat pemaaf ini sebanding atau sejenis dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalannya. Fa inna man afa an ibadillah, karena orang yang memaafkan hamba-hambanya Allah, afallahu anhu, maka Allah akan memaafkannya. Allah akan mengampuni dosanya. Ya, Allah akan membalas sejenis dengan amalan dia. Oh, dia suka memaafkan. Setiap kali ada yang bersalah kepada dia, baik, saya maafkan akhi, saya maafkan. Ada lagi berbuat salah, dimaafkan. Ada yang berhutang tidak bisa bayar, dimaafkan, dianggap lunas. Maka Allah juga memaafkan dia, memaafkan dosanya. Memaafkan dosanya. Nah, ya, termasuk cerita yang masyhur, ya, yang diceritakan oleh Rasulullah pada zaman dahulu. Ada orang yang kaya. Nah, orang yang kaya. Ya, ini seorang pedagang. Ketika ada yang berhutang, dicatat hutangnya sekian, ada lagi yang berhutang sekian, ada lagi yang berhutang sekian. Nah, maka pembantunya menagih, ya, ditagih hutangnya. Kalau ada yang membayar, ya membayar. Tapi kalau ada yang nggak mampu, maka khalas, dimaafkan. Maka dia mendapatkan ampunan dari Allah karena dia memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Nah, orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Ini keutamaan sifat pemaaf. Baik. Wa kadzalika al-mutawadhi'u lillahi, seperti itu juga orang yang tawadhu karena Allah, tawadhu kepada hamba-hambanya Allah, yarfa'uhu Allahu darajatin, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini yang ketiga dari isi hadis yang kita bahas. Yang pertama tentang sedekah, yang kedua pemaaf, yang ketiga sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu. Siapa yang tawadhu karena Allah kepada hamba-hambanya Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Fa innallaha dzakara rif'ata fi qoulihi, karena sesungguhnya Allah menyebutkan ketinggian derajat orang yang tawadhu dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang
diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, beberapa derajat. Ini keutamaan iman, ya, beriman dan berilmu. Nah, mencari ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, famin ajalli thamaratil ilmi wal iman, maka termasuk buah ilmu dan iman yang paling ajal, yang paling mulia, paling tinggi. Ya, buah iman dan ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia, at-tawadhu'u, adalah sifat tawadhu. Adalah sifat tawadhu. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di sini. Kok bisa demikian? Ya, beliau menyebutkan selanjutnya, fa innahu al-inqiyadul kamil lil haqqi. Karena sifat tawadhu ini adalah al-inqiyad, tunduk, al-kamil, yang sempurna, ketundukan yang sempurna, lil haqqi, kepada kebenaran. Kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Wal khudu'u li amrillahi wa rasulihi, dan merendah, ya, merendah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah tawadhu. Ya, tunduk kepada kebenaran dan merendah terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Nah, imtithalan lil amri, karena melaksanakan perintahnya, wajtinaban lin nahyi, dan menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangannya. Nah, ini adalah buah yang tertinggi dari sifat tawadhu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ma'at tawadhu li ibadillah, disertai tawadhu'nya dia kepada hamba-hambanya Allah. Selain dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia juga tawadhu kepada hamba-hambanya Allah. Sekali lagi, tawadhu itu bukan sifat yang rendah, justru itu sifat yang tertinggi. Sifat yang tertinggi. Naam. Ya, kalau di bahasa kita rendah hati. Ya, rendah hati. Bukan rendah diri, bukan, ya, rendah hati. Kalau rendah diri enggak ada harganya. Kalau rendah hati paling tinggi sifatnya. Ya. Dia selain tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia juga merendah kepada hamba-hambanya Allah, sesama makhluk. Wa khafdhil janahi lahum, dia rendahkan sayapnya kepada mereka, pada hamba-hambanya Allah. Artinya, zahirnya dia tidak menunjukkan sifat yang meninggikan dia di atas orang lain, tidak. Sifatnya dia, ya, menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ya. Kalau dalam pembahasan birrul walidain, kita dilarang untuk berkacak pinggang. Ya, mengangkat tangan kita, menaruh tangan kita di pinggang kepada orang tua kita. Mengapa? Karena itu adalah bentuk sikap
meremehkan, ya meremehkan, merendahkan orang lain. Maka kita juga nggak boleh menampakkan sifat-sifat atau gerakan atau bentuk tubuh yang merendahkan orang lain. Yang merendahkan orang lain. Kita tundukkan, kita rendahkan sayap kita. Wa mura'atis shaghiri wal kabiri. Dan kita perhatikan, kita memberi perhatian kepada anak kecil dan orang yang lebih tua. Kita perhatian kepada anak kecil. Nah, artinya tidak kita biarkan begitu saja, tidak. Tapi kita punya perhatian. Bagaimana anak kecil itu. Sebagaimana Rasulullah itu perhatian pada anak kecil. Padahal beliau seorang nabi. Ya, beliau juga bercanda kepada anak kecil. Ya. Suatu ketika anak kecil punya burung yang mati. Nah, maka beliau ajak bercanda dengan anak kecil itu. Artinya diperhatikan anak tersebut. Tidak dibiarkan begitu saja, enggak diperdulikan. Tapi dihibur. Ya, dihibur. Punya perhatian pada orang lain walaupun itu anak kecil. Ya, anak kecil. Ada anak kecil yang bertengkar, ya kita damaikan. Ya, kita pisah, tidak dibiarin. Ya, ada anak kecil mau melakukan tindakan yang berbahaya, ya dilarang, dicegah supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan dan seterusnya. Demikian juga kepada orang yang lebih tua juga menghormati. Ya, menghormati. Baik tua umurnya maupun tua ilmunya. Ya. Itu ada sisi lebih dalam syariat kita dari syariat Islam. Ya, orang yang tua umurnya lebih-lebih tua ilmunya, yang banyak ilmunya. Itu punya porsi lebih di dalam syariat ini. Wasyarifi wal wadhi'i. Demikian juga dia perhatian kepada syarif, orang yang mulia, punya kedudukan. Wal wadhi, dan orang yang tidak punya kedudukan, rakyat biasa. Ya, rakyat biasa. Artinya kepada semua orang dia perhatian. Ya, anak kecil, orang tua, orang yang punya kedudukan, pejabat ataupun yang rakyat jelata. Dia punya perhatian. Wa dhiddu dzalika takabbur. Dan lawan sifat tawadhu itu adalah sifat takabbur. Sifat takabbur, sifat sombong. Ini lawannya sifat tawadhu. Kalau sifat tawadhu sifat yang tertinggi, maka sifat sombong sifat yang terendah. Ya, sifat yang paling rendah. Dan sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Ya, sifatnya iblis. Di mana dia iblis menolak kebenaran. Apa itu? Tidak mau taat kepada Allah. Ya, tidak mau taat pada Allah. Enggak mau sujud ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Menolak kebenaran. Ini iblis. Dan merendahkan Nabi Adam. Ya, merendahkan Nabi Adam. Dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Itulah sifat sombongnya iblis. Kata dia, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Katanya iblis. Naam.
Maka jauhilah sifat ini, karena ini adalah sifat yang paling rendah, sifatnya iblis. Nah, fahuwa ghamtul haqqi, sifat sombong itu adalah menolak kebenaran. Wahtiqarun nasi, dan merendahkan manusia. Wa hadhihi tsalatul madhkuratu, dan 3 perkara yang disebutkan ini, fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, muqaddimatu sifatil muhsinina, adalah merupakan perwujudan praktek sifat orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang mempunyai sifat ihsan, berbuat baik. Fahadha muhsinun fi malihi, fahadha, maka orang ini, yaitu orang yang punya sifat yang pertama dalam hadis ini, yang bersedekah. Muhsinun, dia berbuat ihsan, berbuat baik, fi malihi, menggunakan hartanya. Menggunakan hartanya. Wa daf'i hajatil muhtajina, dan dia penuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Jadi sifat-sifat yang ada dalam hadis ini adalah sifat-sifatnya orang yang muhsin, ya, yang memiliki sifat ihsan. Kalau dalam agama kita, tingkatan manusia itu ada Islam, iman, dan ihsan. Ya. Dan ini adalah yang ketiga, yang ihsan. Orangnya namanya muhsin. Dan orang muhsin ini adalah sifatnya disebutkan dalam hadis ini. Ya, hadis ini. Yang pertama yaitu yang bersedekah. Dia berbuat ihsan dengan hartanya. Dengan hartanya. Dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena tidak semua orang itu punya uang, punya harta, maka yang kedua, wa hadza muhsinun bil afwi. Dan orang ini yang kedua, muhsinun, berbuat baik, bil afwi, dengan sifat pemaaf. Ya, dengan sifat pemaaf. Anjinayatil musiina, dari kejahatan-kejahatan orang yang berbuat jelek. Nah, jadi memaafkan itu juga perbuatan ihsan. Ya, perbuatan ihsan, berbuat baik. Itu yang kedua. Wa hadza muhsinun ilaihim bi hilmihi wa tawadhu'ihi. Dan orang ini yang ketiga, dia berbuat baik kepada mereka bi hilmihi wa tawadhu'ihi, dengan sifat santun dan tawadhu'nya. Dengan sifat santun dan tawadhu'nya. Wa husni khuluqihi ma'an nasi ajma'ina, dan berbuat baik dan berakhlak baik kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Inilah yang tertinggi tadi, yaitu sifat tawadhu. Naam, sifat tawadhu. Wa haula'i qad wasi'un nasa, dan mereka 3
orang yang memiliki sifat ini, qad wasi'un nasa, sungguh telah meluaskan, meratakan kepada manusia bi akhlaqihim wa ihsanihim, dengan akhlaknya dan kebaikannya. Dengan akhlaknya dan kebaikannya. Kepada semua orang dia baik akhlaknya. Ya, baik akhlaknya. Inilah yang tertinggi. Ya, yang memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Wa rafa'ahumullahu, dan Allah mengangkat mereka, wa sara lahumul mahallul asraf bainal ibad, menjadilah dia memiliki kedudukan yang paling asraf, yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, di antara hamba-hamba Allah yang lainnya yang memiliki sifat-sifat ini yang disebutkan Rasulullah dalam hadis yang kita bahas ini. Ma'ama yudakhirullahu lahum minas thawab, disertai apa yang Allah simpan untuk mereka berupa pahala. Ya, di dunia Allah angkat derajatnya. Ya, di sisi Allah maupun di sisi makhluknya, Allah angkat derajatnya. Dan di akhirat Allah simpankan pahala yang besar untuknya. Ya, untuknya. Inilah yang diinginkan semua orang. Ya, diinginkan semua orang. Di sisi Allah mulia, di sisi makhluk mulia, dan dia mulia juga di akhirat karena memiliki pahala yang Allah simpankan untuk dia. Naam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perkataan beliau, wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang tawadhu karena Allah. Tanbihun, di sini ada perhatian, ada catatan yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Ala husnil qasdi, supaya baik niatnya. Ya, supaya baik niatnya ketika tawadhu. Wal ikhlasi lillahi fi tawadhu'ihi, dan supaya ikhlas karena Allah pada sifat tawadhu'nya. Ingat, sifat tawadhu ini juga harus lillah, kata Rasulullah, lillah, karena Allah, harus ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lain. Lianna katsiran minan nas, karena banyak dari manusia, qad yuzhiru tawadhu'a lil aghniya, terkadang manusia menampakkan sifat tawadhu kepada orang-orang kaya. Kepada orang-orang kaya. Ya, kalau ketemu orang kaya, Masya Allah, dia tawadhu, dia baik, dia sempurna. Ya. Kenapa? Liyusiba min dunyahum, supaya dia mendapatkan dunianya orang yang kaya. Supaya dia kecipratan kekayaan orang yang sedang dia hadapi. Dia baik kepada orang yang kaya saja. Ya. Dia tawadhu'nya tidak ikhlas, tapi karena berhadapan dengan orang yang kaya.
Ya, dan kepada orang yang miskin dia enggak tawadhu. Ya, dia rendahkan. Aulir ru'asai, atau dia tawaduknya kepada ru'asa, para pemimpin. Ya, para pemimpin, pada presiden atau gubernur atau bupati atau pak lurah dan seterusnya. Yang punya jabatan dia tawadhu. Nah, liyanala bisababihim matlubahu, supaya dia mendapatkan dengan sebab mereka, dengan sebab orang-orang punya kedudukan ini, matlubahu, apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Punya tujuan-tujuan. Ya, karena dia tawadhu'nya kepada orang yang punya kedudukan. Ya, ada sesuatu yang dia inginkan. Wa qad yudhiru at-tawadhu'a riya'an wa sum'atan. Dan terkadang manusia menampakkan sifat tawadhu riya'an, karena ingin dilihat orang, wa sum'atan, ingin didengar orang. Ya, ingin dilihat orang kalau dia orang tawadhu, orang baik, atau didengar orang dapat pujian, si fulan demikian dan demikian dengan sifat baiknya. Wa kullu hadhihi aghradun fasidah, dan semua ini adalah tujuan-tujuan yang rusak, yang berbahaya. Ya, yang berbahaya, yang tidak mendapatkan keutamaan tinggi di sisi Allah, tinggi di sisi makhluknya, dan tidak mendapatkan pahala di akhiratnya karena enggak ikhlas. Karena enggak ikhlas. La yang faul abda illa tawadhu'u lillah. Kata beliau, tidak bermanfaat kepada seorang hamba kecuali sifat tawadhu yang karena Allah. Yang karena Allah. Nah, taqarruban ilaih, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaban li thawabi, karena ingin mendapatkan pahalanya Allah. Naam, wa ihsanan ilal khalqi, dan karena ingin berbuat baik kepada sesama makhluk. Yang ikhlas tawadhu'nya karena Allah, ini karena ingin dekat kepada Allah. Dengan sifat tawadhu berarti dia adalah ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti sholat, itu mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula sifat tawadhu ini juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, atau ingin mendapatkan pahalanya. Nah, ini tawadhu yang ikhlas. Dan ingin semata-mata ingin berbuat baik pada sesama makhluk. Fakamalul ihsani wa ruhihi, maka kesempurnaan ihsan dan ruhnya ihsan adalah al-ikhlasu lillah, adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ikhlas, ruhnya ihsan dan kesempurnaan ihsan adalah ikhlas. Nah, baik, ini penjelasan dari As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, penjelasan yang sangat bagus sekali tentang hadis ini. Sifat bersedekah, maaf, dan tawadhu karena Allah. Wallahu ta'ala alam shawab. Apa arti tawadhu? Ya,
Tawadhu tadi rendah hati. Rendah hati. Apa doanya orang yang nggak punya ibu? Nggak punya ibu. Masa nggak punya ibu? Mungkin punya ibu ya, tapi sudah meninggal mungkin maksudnya ya. Kalau nggak punya ibu ya Nabi Adam yang diciptakan Allah dengan kalimat kun ya. Ya dan juga ya Nabi Adam. Kalau yang nggak punya bapak Nabi Isa alaihissalam. Mungkin yang dimaksudkan adalah punya ibu tapi sudah meninggal. Apa doanya? Ya doa supaya diberikan ampunan ya untuk ibu kita yang sudah meninggal. Ya bisa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, atau doa yang lain ya. Allah taala alam shawab.